Sebelum masuk ke presentasi, saya akan perkenalkan nama saya Marcelino Terawang, dan saya akan membawa materi tentang wawasan Nusantara. Kita akan masuk ke dalam latar belakang. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki kekayaan alam dan budaya yang sangat beragam, yang menjadi kekuatan sekaligus tantangan dalam menjaga persatuan bangsa. Dalam konteks inilah, wawasan Nusantara hadir sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya, yang menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan wilayah sebagai satu kesatuan yang utuh. Konsep ini mengedepankan kekuatan wilayah, daratan maupun maritim, serta memperkuat identitas nasional di tengah keberagaman suku budaya dan agama. Namun, di era globalisasi, semangat cinta tanah air dan kesadaran akan keberagaman seringkali tergerus, terutama di kalangan generasi muda. Berikut kita akan masuk ke dalam tujuan. Tujuan itu ada 4. Yang pertama, mengetahui pengertian dan hakikat wawasan Nusantara dalam membangun identitas dan persatuan bangsa. Yang kedua, mengidentifikasi teori-teori geopolitik yang relevan dengan kondisi geografis Indonesia. Yang ketiga, menjelaskan dasar hukum wawasan Nusantara di Indonesia. Yang keempat, mengkaji tantangan dan solusi dalam penerapan wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional. Yang berikut kita akan masuk ke dalam pemahaman dan hakikat wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia secara menyeluruh terhadap masyarakat, wilayah, dan kehidupan berbangsa, yang menekankan pentingnya persatuan dalam keberagaman. Setiap warga negara diharapkan mengutamakan kepentingan nasional dan tetap memperhatikan keseimbangan daerah dan golongan, serta menghindari sikap egois yang dapat memecah belah. Konsep ini menjadi dasar dalam mewujudkan kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, serta memperkuat identitas nasional. Dengan memahami wawasan Nusantara, masyarakat dapat menjaga kebersamaan, stabilitas, dan turut serta dalam pembangunan menuju Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat. Yang berikut teori geopolitik yang relevan dengan penerapan wawasan Nusantara di Indonesia. Geopolitik merupakan ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi, wilayah, atau tempat tinggal suatu bangsa. Geopolitik mengkaji pengaruh faktor geografis terhadap kekuatan politik dan kebijakan suatu negara, menganalisis bagaimana lokasi, sumber daya, lingkungan, demokrasi, ekonomi, budaya, dan ideologi membentuk hubungan internasional. Teori geopolitik yang relevan dengan penerapan wawasan Nusantara di Indonesia ada seperti Friedrich Ratzel 1844 sampai 1904, bahwa negara itu seperti organisasi yang hidup. Negara identik dengan ruang yang ditempati oleh sekelompok masyarakat bangsa. Jika negara ingin tetap hidup dan berkembang, maka butuh ekspansi. Yang berikut ada Rodolphe Keyjelen 1864 sampai 1922, seorang ilmuwan politik Swedia, merupakan salah satu pelopor geopolitik modern. Ia mengembangkan konsep geopolitik yang menekankan pada analogi antara negara dan organisme biologis. Pernyataan Keyjelen, negara adalah suatu organisme bukan hanya mirip, merupakan inti dari pemikirannya. Bagaimana negara bukanlah sekedar identitas geografis atau politik statis, tetapi sebuah
entitas dinamis yang hidup, berkembang, dan berinteraksi dengan lingkungannya. Dan berikut ada juga dari Albert Thayer Mahan 1990 mengemukakan bahwa sea power merupakan unsur terpenting bagi kemajuan dan kejayaan suatu negara. Menurutnya, saran untuk mencapai kekuatan maritim dengan menggunakan kekuatan diplomatik informasi, militer, dan ekonomi yang diwujudkan melalui maritim military diplomat. Willard 2006. Yang berikut ada juga teori zona ekonomi eksklusif atau Z. Meskipun bukan teori geopolitik murni, konsep Z merupakan penerapan prinsip geopolitik dalam hukum internasional. Indonesia memanfaatkan konsep Z untuk mengklaim dan mengelola sumber daya alam di wilayah perairan yang luas di sekitarnya. Ini merupakan implementasi nyata dari wawasan Nusantara dalam memanfaatkan potensi maritim untuk kemakmuran nasional. Yang berikut kita masuk ke dalam wawasan Nusantara di dalam Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. Wawasan Nusantara merupakan konsep strategis yang menjadi dasar bagi pengaturan dan pengelolaan wilayah Indonesia. Konsep ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah daratan, perairan, dan udara yang merupakan satu kesatuan utuh. Untuk mewujudkan wawasan Nusantara, berbagai peraturan perundang-undangan telah disusun guna mengatur dan melindungi wilayah, sumber daya alam, dan kepentingan nasional. Berikut adalah beberapa contoh pengaturan wawasan Nusantara dalam Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. Seperti contoh yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 1945. Pada pasal 25A UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu negara kepulauan yang berciri khas sebagai negara maritim. Pasal ini menjadi landasan hukum bagi pengaturan dan penerapan wawasan Nusantara. Berikut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Kelautan. Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan wilayah laut dan sumber daya laut dan perikanan. Undang-undang ini menegaskan bahwa wilayah laut Indonesia merupakan bagian integral dari wilayah negara yang memiliki fungsi strategis bagi kelestarian lingkungan, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Berikut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang ini mengatur tentang kewenangan dan tugas pemerintah daerah dalam mengelola wilayah, sumber daya alam, dan kepentingan masyarakat di daerah. Berikut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk di dalamnya pengaturan tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah laut dan daratan. Peraturan perundang-undangan ini menunjukkan bahwa wawasan Nusantara bukan hanya konsep, tetapi juga diimplementasikan dalam bentuk aturan hukum yang mengatur dan melindungi wilayah, sumber daya alam, dan kepentingan nasional. Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengimplementasikan wawasan Nusantara sebagai dasar pembangunan nasional.
Penerapan nyata wawasan Nusantara dimulai dari pemahaman dan pengalaman Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup. Hal ini diwujudkan dalam tindakan sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai religius, kekeluargaan, dan persatuan. Sikap cinta tanah air diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Presentasi dan tindakan nyata dalam pembangunan bangsa juga merupakan bagian dari implementasi wawasan Nusantara. Tantangan dalam perwujudan wawasan Nusantara di era modern itu yang pertama, tantangan ideologi dan kedasaran warga negara. Kurangnya, yang pertama, tantangan ideologi dan kesadaran warga negara. Kurangnya kesadaran bela negara, banyak warga negara belum sepenuhnya memahami dan menjalankan kewajiban bela negara dalam arti luas, yang mencakup keterlibatan aktif dalam pembangunan nasional serta menjaga persatuan, maksudnya ideologi yang bertentangan. Munculnya paham-paham yang tidak sejalan dengan Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan berpotensi mengganggu persatuan bangsa, contohnya dalam menyebarkan radikalisme, separisme, dan sikap intoleran. Berikut tantangan teknologi dan globalisasi. Pesatnya kemajuan teknologi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat memudahkan penyebaran informasi, tetapi juga membuka peluang penyebaran hoaks, propaganda, dan ujaran kebencian. Contohnya adalah hoaks di media sosial yang dapat memicu konflik antar warga. Pengaruh globalisasi yang luas. Globalisasi membawa masuk budaya asing yang bisa memengaruhi budaya lokal dan mengikis identitas nasional. Contohnya dalam budaya populer asing yang mendominasi dan menggeser budaya tradisional. Berikut tantangan di bidang ekonomi, kapitalisme, dan ketimpangan sosial ekonomi. Sistem ekonomi berbasis kapitalisme yang bernitik beratkan pada keuntungan pribadi dapat menciptakan jurang pemisah antara kaya dan miskin yang bisa memicu ketegangan sosial. Contohnya adalah kesenjangan pendapatan yang terus meledak. Berikut tantangan sosial budaya, keberagaman yang berpotensi menimbulkan konflik. Kekayaan bangsa merupakan keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Dapat menjadi sumber konflik jika tidak dikelola dengan baik. Contohnya adalah konflik antara kelompok, keagamaan, atau etis. Baik, yang berikut kita masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulan, wawasan Nusantara merupakan pandangan strategis bangsa Indonesia dalam memandang kesatuan wilayah masyarakat dan aspek kehidupan sebagai satu kesatuan utuh demi mewujudkan persatuan dan pembangunan nasional. Konsep ini menjadi dasar filosofis dan operasional dalam memperkuat identitas serta solidaritas bangsa yang telah tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, UU Kelautan, dan UU Pemerintahan Daerah. Penerapannya diperkuat melalui pemahaman geopolitik yang relevan seperti teori Ratzel, Keynesian, Mahan, dan konsep Z. Namun, Indonesia juga memahami tentang besar
tantangan besar seperti lemahnya kesadaran bela negara, masuknya ideologi asing, pengaruh globalisasi, kemajuan teknologi, ketimpangan ekonomi, dan potensi konflik sosial budaya. Oleh karena itu, implementasi wawasan Nusantara memerlukan sinergi antar elemen bangsa serta strategi yang menyeluruh agar cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur dapat tercapai. Sekian presentasi mengenai wawasan Nusantara. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan kesempatan yang diberikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, bahasa, dan materi yang dibawa masih kurang lengkap dan jelas.